Itu di tengah hutan ada makam satu, namanya Mbah Jenggot ya. Assalamualaikum Mbah Jenggot. Nah itu saya kan kerja di atas itu, masang bata. Di atas? Dan tiba-tiba ini di bawah ya ada yang nunggu mas. Wah, ada yang nunggu? Oh, merinding aku. Pos tuh aku langsung gitu. Sekali lagi teman-teman, saya mengatakan dari awal, perjalanan spiritual orang itu pasti berbeda-beda. Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya, Surya. Narasumber kita kali ini ada Mas Nur. Mas Nur ini tinggal di salah satu wilayah di Semarang, Jawa Tengah. Jadi Mas Nur ini tidak sengaja ketemu dengan saya dan tim karena kita punya hobi yang sama, yaitu di dunia fotografi. Dan Mas Nur ini punya pengalaman spiritual yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Jadi sebelum teman-teman menikmati ceritanya, saya ingatkan sekali lagi, perjalanan spiritual setiap manusia pasti berbeda. Dan Mas Nur seperti apa? Nanti kita simak bersama. Mas Nur gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah mas, sehat mas. Alhamdulillah. Kerjaan lancar ya? Alhamdulillah. Masih hobi ini enggak? Sowan pepundan-pepundan ini? Itu ya bukan hobi itu adalah tuntutan hidup mas. Oh tuntutan ya? Tuntutan, karena kita silaturahmi itu wajib hukumnya. Oh gitu ya? Gitu. Nah biasanya sing jenengan parani itu pangapunten sing memang pepundan di wilayah itu khusus sing Muslim to atau Jawa apa kabeh gitu Mas Ete? Wah, kalau masalah khusus gak begitu tahu mas, karena saya suka itu ziarah atau silaturahmi ke punden-punden desa-desa. Oh ini bukan makam sing maksudnya kayak wali, kayak sunan itu enggak malah? Bukan, karena saya lebih suka ziarah ke punden-punden desa, karena di situ kita hidup di desa mas. Yang babat alas itu ya punden-punden itu. Kenapa kita hidup di desa sekarang yang sudah makmur ini toh? Kita melupakan jasa-jasa punden-punden kita loh. Ini filosofinya Mas Nur ini keren loh ini. Jadi nggak semua orang berpikir kalau kita menghargai punden-punden lokal ya bahasa lokal ya. Berarti tempat tinggal kita masing-masing lah. Tapi jenengan itu sing diparani itu khusus di desanya jenengan atau pernah ke punden-punden yang lain gitu maksudnya? Saya masih di desa dan sekitar desa. Sekitar desa ya? Ya ibaratnya ya masih di lingkupan kabupaten lah, di desa-desa intinya. Desa manapun insya Allah pernah saya datangi. Di daerah sekitar dulu maksudnya. Lah ini mas, jadi mas ke situ pagi, siang, sore, malam? Malam, karena biasa toh mas, kita punya keluarga keluarga biar sedikit bubuk kita langsung pergi ya silaturahmi ke Mbah Buyut. Betul. Lah berapa orang biasanya, biasanya 2 orang mas, tapi kalau teman saya nggak ada ya semangkat dewi ya, sendiri loh. Penting krasane penrono mangkat ngono wae. Mantap. Tapi pernah enggak di pepundan itu sing jenengan itu nggone peteng gitu, enggak ada penerangan gitu maksudnya? Nah, enggak ada penerang sama sekali enggak mas. Sekarang kemudian kan sudah ada yang merawat lah di sekitar desa. Mungkin ya lampunya ya agak redup lah, tapi enggak sama sekali enggak ada penerang, enggak sama. Saya ngertiku yang saya tahu masih ada lah, tapi redup. Penerangan tetap ada ya? Penerangan tetap ada. Kalau aksesnya sih biasanya malah udah terang semua ya? Tapi ya coba jalannya belum rata, masih apa kan yang di alas di hutan-hutan ada ini. Punten, ndak yono sing enak ngene tempatnya agak jelek gitu maksudnya? Kalau saya pernah mengalami itu di tengah hutan mas. Di tengah hutan? Daerah Sapen, Kuripan kesana lagi tuh.
Itu di tengah hutan ada makam satu, namanya Mbah Jenggot ya. Assalamualaikum Mbah Jenggot. Di situ katanya itu Mbah Jenggot, makamnya satu di tengah hutan. Sendirian? Sendirian. Ada juru kuncinya ada? Nggak ada gitu. Ya ada tapi nggak ada gitu. Kalau malam nggak ada? Nggak ada, di tengah hutan itu wes orang-orang penerangan belas Mas. Di situ saya sore kok. Itu ketemunya ya pas saya suka hunting di hutan, hunting pohon serut. Kan saya suka bonsai tuh. Oh bonsai ya. Nah, itu pas hunting kok nemu makam. Nah, keesokan harinya kayak ke situ ziarah. Disitulah. Kok tahu lah itu asmane pangapunten Mbah Jenggot wau? Itu ada orang Angon, saya tanya warga sekitar, warga sekitar. Itu makam siapa ya Pak ya? Gampangnya sama orang Angon itu makam Mbah Jenggot. Dan warga sekitar juga namanya Mbah Jenggot. Ya nama aslinya sendiri juga kurang tahu. Karena biasanya kalau masyarakat itu nyebutnya itu parapane itu biasanya kan ngono. Nah, selama jenengan ini sowan-sowan ke tempat yang mbah-mbah ya, leluhur lah ya pasti leluhur. Ada enggak Mas Nur yang kejadian yang teringat terus rada aneh misalnya gitu? Saya pernah ya, ini nggak aneh sih ya. Cuma saya kan sama teman-teman itu ada sukalah ziarah kubur, dan itu waktu itu 12 hari berturut-turut Mas. Daerah mana? Di daerah Dudak, namanya Mbah Digol kelihatannya. Daerah Dudak, daerah mana Mas? Daerah Mijen Mas. Daerah Mijen? Iya, Mijen, Semarang Barat lah. Di daerah Mbah Digol itu di suatu hari pas saya, namanya apa ya kalau di Islam ya ngaji lah, mujadahan gitu ya. Mujadahan. Pas saya mujadahan tuh ada suara gamelan Mas. Berapa orang jenengan pas ke situ? Wah, kalau 4 kali 5 ya. 5 ya. 5 orang. Ada suara gamelan. Gamelan, ya keras lah. Semua teman-teman dengar, tapi ya itu tak kira alarm Mas. Pas ngaji kan kusuk tau Mas gampangnya. Apa ya? Dikir lah gampangnya nama Allah sebut la ilaha illallah. Tapi gamelan lu keras, klinting kayak gamelan sinden nari nih Mas. Terus langsung saya setelah selesai ngaji lah, saya tanya teman-teman, lu alarm apa ini dipateni malah wah HP kurang nih ya. Jebule semua dengar Mas, itu memang suaranya banter gamelan itu, suara goib gamelan itu. Dan sekitar itu nggak ada yang punya hajat. Nah setelah saya ke situ lagi malamnya, lah ada makam baru. Berarti posisi ini makam baru itu ada yang baru meninggal berarti? Baru meninggal, berarti. Nah bagiku ya Mas ya, ini gampangnya penilaian pribadi ya? Penilaian pribadi ya, nggak harus dibenarkan loh, ini mong saya pikir-pikir dewi lah gampangnya. Di makam itu kalau malam terdengar gamelan ya, itu ada paginya pasti ada orang meninggal paling. Oh itu tapi ini nggak harus dibenarkan. Iya. Cuma penilaian pribadi loh. Berarti mungkin atau itu kayak semacam tanda gitu ya? Iya. Mungkin bisa tanda bagi orang yang peka ya Mas ya. Di makam itu kalau ada perayaan gamelan, pasti paginya ada warga barulah yang meninggal. Bener. Warga makam itu maksudnya, enggak warga baru, warga baru di makam itu. Yang jadi pertanyaan saya gini Mas Nur, jenengan kok 12 hari berturut-turut gitu kajat apa gitu? Wah ini kajat ini kita luar biasa. Tapi ya sebagian ya ibaratnya saya ingin jenenge wong ki duwe gampange sedulur apa kanca gen podo-podo guyub ngaji dikir. Ya. Jadi ibaratnya saya di situ ki semoga warga di sekitar ki ibaratnya suka dikir lah. Semua ya keinginan kecil tapi semoga bukan keinginan kecil kayak ini. Bagus sekali itu murah Mas. Itu yang pengen saya kan
ada ngaji itu yang pengen dia podo ngaji lah bareng-bareng gitu. Bareng-bareng kan jamaah akeh guyub rukun gitu. Nah, selain di situ kalau makam mana lagi Mas Nur? Kalau ada loh maksudnya yang agak kena di pikiran gitu maksudnya. Waktu masih di punden daerah saya Mas. Itu namanya Nyi Dapu Mas. Itu di daerah Boja. Oh, Sedapu. Dalam Sedapu. Bukan Nyi Dapu ki kalau Nyi Dapunya sendiri di Boja Mas. Kalau Kiai Dapunya ada di daerah apa ya? Daerah Kali Putih sana lagi, Singorojo sana lagi Mas. Iya. Nah di situ Nyi Dapu saya dimimpini Mas, bukan dia langsung. Iya. Itu saya dimimpini malam-malam setelah ziarah itu adalah sebuah keraton besar Mas. Jadi kalau ziarah ke situ ya saran saya itu dungkluk Mas, kayak berjalan di keraton loh Mas. Oh ninglok ya? Nggih. So ladapnya tadi ya? Nggih Mas. Jangan gimana ya? Karena di situ mang nyidapulah keraton di keraton. Jadi jalannya ya ada adabnya lah. Berapa orang ke sana? Saya di situ sering sendiri Mas, kan dekat rumah sih. Oh dekat rumah? Nyi Sedapu itu dekat rumah sini ya? Yang Taman Makam Pahlawan itu? Nggih. Saya suka sendiri itu Mas. Oh itu malah dekat rumah jenengan ternyata. Ya buat teman-teman penikmat PSK, kalau tadi Mas Nur bilang Nyi Sedapu, nanti biar disiapkan linknya di atas pojok kanan itu, nanti biar disiapkan linknya kalau tim ada sebuah koma pernah ke makam Nyi Sedapu. Jadi kok kesana malah ya? Sering sendiri ya. Oh, auranya kuat sekali itu pas di Nyi Sedapu. Saya ngobrol sama juru kuncinya yang agak sepuh itu. Ngobrolnya panjang tapi memang tak masukkan ke channel itu agak sedikit memang karena beliau tidak mau pakai mic. Itu yang cerita-cerita di makam itu memang Mas Nur pengalamannya cukup banyak lah di tempat pepundan atau sesepuh. Kalau yang pengen saya tahu Mas Nur itu cerita yang di rumah gimana itu? Nah, diceritakan jadi yo serem-serem ora ya Mas. Jadi serem-serem konyol ya? Serem-serem konyol ya. Tapi kalau penikmat PSK mungkin kan kono pengalaman ini ngomong bareng ternyata gitu. Gimana itu Mas? Ya, awalnya. Ibaratnya gini ya kawan ya, ibaratnya kita itu suka dengan apa ya, kegoiban lah. Ibaratnya penasaran. Makam kan ibaratnya kita kegoib juga toh. Wong Allah juga yang maha goib. Betul. Jadi kalau suka gitu ada pengalaman-pengalaman yang unik tentang goib juga. Kalau di rumah itu ya gini Mas, dulu saya pernah bangun rumah kan awal-awalan kan dana sedikit toh. Jadi kan asli situ? Kan saya asli Mijen. Punya istri daerah Mentasa Boja. Ya. Kan setelah nikah uangnya ya sedikit lah. Susah bangun rumah seadanya. Oh itu berarti posisi yang jenengan bangun tanah kosong? Tanah mertua. Di pinggir rumah ini. Kan alhamdulillah mertua ada sebagian kecil lah tanah itu ya. Saya suruh bangun lah. Ya kan jenenge bangun alon-alon. Ya pelan-pelan. Itu tak buat sendiri ya. Gampangnya kalau ya sama tukang tapi tukangnya pulang saya yang kerjakan. Saya yang kerjakan loh. Ya benar. Terus kayak pegawai tukang loh. Tukang gawang pulang jam 4. Saya jam 4 ke atas pulang kerja langsung tak lempur dewi Mas. Lah waktu maghrib jenenge wong ra duwe duit kan orang ngerti wayah, penting garap tak sampai maghrib saya nggak liren. Gak istirahat. Lah itu saya kan kerja di atas itu masang bata. Di atas? Dan tiba-tiba di bawah ya ada yang nunggu Mas. Wah, ada yang nunggu? Oh, merinding aku. False tuh, aku langsung ada yang nunggu Mas. Jadi lihat berarti? Lihat itu nyata itu. Kan nggak bohong. Ada sosok perempuan Mas, perempuan biasa baju ibaratnya kok ya jenenge kita delok film horor sing jenenge gampang kuntilanak yus klambi putih. Rambut itu. Lah alhamdulillah ya di situ ya kayak seperti itu. Tapi maksudnya di bawah gitu? Di bawah. Diam aja berarti?
diem, jangan takut toh mas, merem. Kita lihat lagi nggak ada. Udah nggak ada. Terus saya gampangnya, ya seorang tangan loh, gampangnya rata gubris lah. Saya kerja lagi. Loh, masih lanjut lagi? Lanjut lagi. Parani meneh, mas, tekoni lagi yuk. Datang lagi? Datang lagi. Dan saya merinding lagi ini. Luar biasa ini. Dan itu datanginya di tempat yang tadi apa? Tempat yang tadi sempat hilang toh. Didatangi delok ngene langsung pergi mas. Ya aku yang malu merinding kawan-kawan. Gede banget nih merindingnya, keren. Aku kalau cerita kayak gini pasti merinding. Kenapa ya piye ya? Ya ikatannya kan ada ya. Setan di rumah itu seperti besti ya. Keren ini. Besti. Karena apa? Saya bukannya mengusir ya. Itu dahulu di sana. Jadi kalau nggak di besti ini, gampangnya kita mosok di kamar nggak sopan ngelihat. Ya. Nah itu didatangi yang kedua. Kedua saya ngawah. Giliapan lagi mas. Wah aku medun ngono ta. Turun akhirnya. Tak turun tak goleki tapi saya harus dicari. Tak cari. Gampang dia kan kau berjalan tuh mas. Terus di pojokan itu kan nggak kelihatan dari atas. Kan sempat nyikun loh rumahnya. Saya bangunnya di sini. Lihat hantunya ngomong hantu kan kata piye ya? Ya Mbak Kunti itu kesini mah kan nggak kelihatan. Oh tidak kelihatan. Ya. Asal turun tak kejar, terus nggak ada. Nggak ada. Terus aku ya wes bang pindo aku mau nggak pernah wegah. Oh iya betul. Wes leren mas. Ya mungkin tadi mbaknya itu kan mengingatkan maksudnya ini maghrib istirahat dulu lah. Nanti kalau udah habis maghrib mau dilanjut ya monggo mungkin kan gitu. Pikiranku kayak gitu mas. Itu gampangnya mbaknya itu apa penunggu tuh baik sama aku kelihatan. Iya. Tapi kalau orang awam kan mikirnya mungkin astral itu tadi kan ganggu mungkin ya. Tapi gini ya, mungkin buat nasihat saya sendiri ya. Kita kan di rumah itu pasti ada penunggunya. Iya pasti ada. Dan kita sendiri itu pendatang. Nah bagiku nggak usah diinganu sih. Tapi kalau itu mengganggu ya terserah Anda. Tapi kalau saya yes nggak saya apa-apa. Besti ya. Besti. Ya kalau Mas Nur ada kata-kata dari pada sebuah koma itu kita hidup berdampingan. Jadi memang ya real kita berdampingan, betul-betul berdampingan. Nah setelah rumah itu jadi udah nggak pernah kelihatan lagi tuh. Ada mas. Ada. Kalau diparani lagi yuk. Wah, besti tenan gimana aku. Nah itu pas apa marani itu? Pas tidur kan saya tidur sama istri toh. Astagfirullah. Dan selah istri kan ada selahnya toh mas itu. Gampangnya nggak mungkin nganu. Saya tuh gampangnya tidur mas. Gampang ngelilir toh. Iya. Ngelilir ki melek moto ki. Ya kuwi. Mbah Kunti menaiki make ketoke mau mbake ki mbahne yo. Oh gitu. Apa rupanya berubah apa enggak? Nah iki koyo nenek-nenek gampang ngomong nak sering nonton film hantu ki kayak nenek-nenek lampir lah. Iya. Mukanya ki tua tapi wah kayak gitulah serak karuan. Saya dan itu di tengah jenengan. Di tengahnya peril itu. Terus enggak ada apa-apa sini. Aku langsung wedi mas, merem. Wah aku merem neng batin wah lanang kok wedine. Iya. Melek coba silang. Udah ada. Wah. Jane melek terus mau malah merem bareng ndate hilang loh. Ini luar biasa teman-teman. Jadi Mas Nur itu cerita saya itu merinding terus ini dari tadi. Jadi kalau dibilang Mas Nur ada sosok ini itu memang real dan luar biasanya itu bisa sampai tidur bareng Mas Nur itu tadi. Nggak tahu gitu. Tapi setelah itu nggak nggak terlihat lagi sampai sekarang nggak tahu nanti kau pulang ya. Oke sih benar kau nak mau nih dia pulang sampai rumah temu nih nah pokoknya mau cerita aku kan tak ya besok cerita lagi di sini lagi. Oke siap. Itu jadi pengalaman Mas Nur ketika dari pepundian terus di rumah lah. Secara tidak langsung Mas Nur ini kan sudah melakukan perjalanan spiritual sebetulnya ya. Kalau disadari loh ya. Iya. Disadari loh.
dibilang spiritual ya belum sih mas, cuma ya Gini mas, jadi perjalanan spiritual orang itu kan berbeda. gitu Jadi ya. antara nih saya sama jenengan itu pasti berbeda sebenarnya. Jadi kalau menurut saya, Mas Nur itu sudah melakukan perjalanan spiritual. Walaupun memulainya dari titik mana kan mungkin Mas Nur tidak menyadari. Tapi perjalanan itu kan terus berlangsung sampai sekarang dia. Lah, yang jadi pertanyaan saya itu selama perjalanan spiritual ini tadi, jenengan ke Punden, terus di rumah ada kejadian yang menurut Mas Nur ini luar biasa, itu ada enggak Mas? Sebenarnya nggak luar biasa sih mas, cuma pengalaman rohani ya. Akan ibu berat pinnya mah ngomong kok ora penak ya. Ini wong seneng tirakat untuk disisokke lho. Iya, betul. Tapi nek kadung ning kene kudu cerita ya. Iya, bener. Harus diceritakan ya, bener. Ya saiki sithik-sithik yo latihan tirakat ya mas, kudu tirakat lho. Latihan tirakat ya, yo poso, yo dzikir. Saya pernah alami poso 3 hari 3 malam poso putih mas. Jadi waktu maghrib cuma makan nasi putih segenggam sama minum air putih tadi. Gitu aja. Ki maghrib aja loh mas. Jam 3 hari. Loh, selama 3 hari terus itu berturut-turut. Maksudnya gini, ini puasa, besok maghrib makan, besok puasa lagi. Oh gitu ya. Bukanya sahurnya ya pas maghrib itu. Jadi makan 1 genggam putih nasi sama putih. Minum ya udah itu aja mas. Dan lanjut lagi. Berarti nggak dimulai pagi gitu enggak? Waktu maghrib tadi ya? Maghrib. Itu 3 hari itu. Saya baru denger ini loh. Iya katanya mbak ya poso putih. Ini poso putihnya ada 2 versi mas. Mutih sama putih. Kalau mutih itu biasanya makan putih-putihan aja mas. Selama nggak tahu lah, penting malah ya ngombe putih apa. Nah tuh mutih, nah ini kan putih mas. Putih ini makan segenggam nasi putih sama minum tok. Lah tapi 3 hari mas, wah aku bisa lemes kok. Ya jelas itu. Lemes mas. Pasti itu. Jelas setelah puasa itu. Setelah 3 hari tadi. Saya itu tidur mas. Tidur ki nggak sengaja. Itu antara ini jangan dinganu ya. Ini antara sadar dan tidak sadar mas. Antara ngimpi dan tidak. Tapi benar itu. Saya merasakan sendiri. Saya waktu bangun itu melihat diri saya sendiri mas. Itu katanya orang itu melihat diri saya yang amarah itu kan kita punya sedulur papat nih. Iya, sedulur papat 5 pancar. Nggih. Kan nak ning Islam kan ono korin. Amarah, kalwamah, mutmainah, apa-apa nih. Iya, betul. Dari saya yang ditemu yang amarah. Amarah itu. Amarah itu memang wajahnya seperti kita, itu goib kita sih. Tapi mukanya merah sama matanya merah. Tapi mukanya persis sama jadinya. Persis. Plek kok jenenge kembaran kan. Jam berapa itu kira-kira? Lah, nak karo jam kurang tahu mas. Kurang tahu ya. Intinya malam. Lah gini mas, kira saya buka toh. Lah, Dewi sopon. Kamu siapa? Jawab deh. Jawab deh. Aku kembaranmu. Oh, bilang gitu. Aku kembaranmu yang amarah, sifat marahmu. Wes lu ngono, gampang saya bilang, wes pergi aja dari sini. Aku gak lungo. Saya nggak mau pergi gitu. Malah nantang gelut tuh mas. Berantem tak cekik, tak pukul, sudah hilang. Gak ada. Terus keesokan hari saya tanya orang pintar. Yang kejadian tadi malam saya ceritakan orang pintar. Dan betul itu kembaranmu. Ya, wes mending gampangnya orang pintar bilang, kamu beruntung kamu sudah ditemui kembaranmu. Kembaranmu yang amarah dan kamu bisa mengalahkannya. Dan kamu bisa bersabar. Alhamdulillah mas, ya setelah saya ditemui itu amarah saya agak reda mas. Oh gitu ya? Karena secara goib saya sudah mengalahkan kembaran saya yang amarah itu. Itu maaf ya sedulur ya, ini cuma
cerita pengalaman Iya, iya, rohani ya. Spiritualnya Mas Nur sendiri, iya. Nah, benar atau tidaknya saya nggak tahu. Ya, kalau masalah kebenaran, maha benar itu kan milik Tuhan. Ya kan, kalau kita itu kan, makanya saya tadi bilang di awal itu sesuai perjalanan spiritualnya Mas Nur sendiri. Mungkin kan saya beda, jenengan beda. Jadi kalau teman-teman penikmat PSK itu bilang, wah, mosok iya ngono. Sekali lagi teman-teman, saya mengatakan dari awal, perjalanan spiritual orang itu pasti berbeda-beda. Tapi setelah kejadian itu, setelah kejadian jenengan ditemoni sama khusus warna merah yang sebetulnya itu warna hitam, belum ditemu yang lagi, yang lain. Misalnya ada warna putih, ada warna kuning, kan kayak gitu tau. Nganu Mas, tirakate kendu Mas. Oh gitu. Ibaratnya kata ya orang yang lebih pintar ya. Kita ditemoni yang putih, itu jiwa kita harus putih dulu. Oh gitu. Ibaratnya gini Mas, kita kan kalau tiduran sering kayak tindih Mas. Itu katanya ya, itu sebenarnya sedulur dewi meh nemoni awak dewi, tapi dewi belum suci tuh Mas. Jadi kayak dindin itu loh, kayak masih rogone masih belum kuat lah ya. Kalau kita suci ditemoni dulur pasti kita bisa Mas, bisa ketemu, bisa ngobrol, dan bahkan sedulur kita bisa menolong kita ya kan. Kalau menurut pengalaman saya itu kan ada 4 warna. Nah, 4 warna itu kan punya simbol masing-masing lah kayaknya seperti itu. Wong saya sendiri kurang paham kan. Kalau mungkin tirakatnya tambah lagi Mas, bisa ketemu yang putih itu. Insya Allah. Sedengak gitu Mas. Kami tirakatnya aku masih abal-abal. Ya temunya sing hitam-hitam saya sing marah-marah deh. Ada lagi Mas Nur yang mau diceritakan, berbagi sama teman-teman penikmat PSK? Ngaluwe Mas. Cukup deh. Oh, sementara itu dulu ya. Sementara itu dulu. Nanti dilanjut dengan lebih. Yang lebih gitu ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Nur. Waktunya, maaf kalau saya ganggu waktu ini. Oh, nggak apa-apa Mas. Saya diundang lagi wes, siap cerita. Oke, siap. Saya ki ibaratnya gini Mas. Ketemu konco sing sak pemikiran, sak jalur. Nah, ngomong apa wae tekan subuh lho. Oke, gitu. Terima kasih Mas Nur ya. Sama-sama Mas. Itu teman-teman, cerita perjalanan spiritual Mas Nur yang mungkin tidak semua orang bisa dan tidak semua orang mampu. Karena sekali lagi, perjalanan spiritual setiap manusia pasti berbeda. Mengingatkan kita semua, jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.